Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 316, Victoria mengecewakan Jordan. Setelah 10 menit, Jordan bertanya dengan khawatir, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Victoria mengangguk. Melihat Victoria sudah kembali kuat, Jordan membantunya turun dari tempat tidur dan berkata, Victoria, ayo kita pergi dan jangan tinggal di sini lagi. Salvatore berkata dari samping, ya, Nona Victoria, cepatlah dan tinggalkan tempat ini bersama Tuan Jordan. Untungnya, Tuan Jordan datang tepat waktu. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan dilakukan keluarga Miller kepadamu. Namun, betapa terkejutnya dia, Victoria dengan lembut menepis tangan Jordan setelah dia turun dari tempat tidur. Jordan, aku bersyukur kau menyelamatkanku, tapi maaf, aku tidak akan pergi bersamamu. Apa? Jordan tidak dapat mengerti mengapa Victoria masih menolak untuk pergi bersamanya. Apakah kau masih akan menikahi Russell setelah apa yang mereka lakukan padamu? Tanya Jordan dengan keras. Victoria berkata, Sai dan Russell adalah dua orang yang berbeda. Orang yang akan aku nikahi adalah Russell. Victoria secara mengejutkan memisahkan Sai dari Russell dan tidak marah pada Russell hanya karena apa yang dilakukan putrinya kepadanya. Bahkan Sai menimpali dari samping, Victoria, karena ada pria yang sangat mencintaimu, mengapa kau masih saja mengganggu ayahku? Jordan kini jengkel, tetapi ia tidak bisa melampiaskannya pada Victoria. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berteriak pada Sai, diam. Victoria tidak pernah mengganggu ayahmu. Ayahmu adalah binatang buas yang mengganggu Victoria. Melihat sikap Victoria yang masih tegas, Jordan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini kecuali dia menanyai Russell secara langsung. Kebetulan dia sekarang punya bukti terhadap putri Russell. Bawa ketiga orang ini kepadaku. Ya. Jordan membawa Sai dan dua pria lainnya ke ruang tamu. Ia lalu menyimpan gelas anggur Victoria sebagai barang bukti. Sai, kalian bertiga telah membius minuman Victoria dan bahkan mencoba memperkosanya. Sekarang setelah aku memiliki cukup bukti dan semua rekaman kamera pengawas, apakah kau akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri, atau aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu? Jordan memandang mereka bertiga dan bertanya. Begitu mendengar Jordan mengatakan bahwa dia ingin memanggil polisi, kedua pria itu begitu ketakutan hingga mereka langsung berlutut untuk memohon belas kasihan. Mereka harus masuk penjara karena kejahatan mereka. Sai menggigit bibirnya dan bertanya, apa yang harus kami lakukan agar kamu bisa menyelamatkan kami? Jordan berkata, telepon ayahmu dan suruh dia tinggal di sini. Dia punya waktu 3 jam untuk muncul di hadapanku. Kalau tidak, aku akan memenjarakan kalian bertiga. Sai tahu Jordan tidak bercanda, jadi dia tidak punya pilihan selain menelepon ayahnya. Pada tengah malam, di Hotel Intercontinental Houston, Jordan, bawahannya, Sai, dan dua pria lainnya semuanya berada di kamar presiden. Ketuk-ketuk. Tim mengetuk pintu kamar dan kemudian memanggil seseorang masuk. Orang itu tidak lain adalah Russell. Ayah. Saat Russell muncul, Sai berlari menghampiri dan melompat ke pelukan Russell. Sambil menangis tak henti-hentinya, ia meratap, ayah, Jordan Stelle benar-benar keterlaluan. Ia menamparkan wajahku dan sekarang wajahku bengkak. Ayah harus mencari keadilan untukku. Russell menatap wajah Sai yang sudah tidak menarik, yang kini menjadi lebih buruk. Ia merasa kasihan padanya dan mulai menanyai Jordan. Jordan Stelle, beraninya kau melakukan itu pada putriku. Kau benar-benar melanggar hukum. Tanpa menunggu Jordan berbicara, Pablo berkata, Russell, mengapa kamu tidak bertanya apa yang telah dilakukan putrimu? Dia membius Nona Victoria dan mencoba mendatangkan seorang pria yang dibawanya ke sini untuk memperkosa Nona Victoria. Jika Tuan Jordan datang selangkah lebih lambat, rencana putrimu akan berhasil. Apa? Sai tidak memberitahu Russell apa yang terjadi di villa itu lewat telepon tadi. Jadi, dia baru mengetahuinya sekarang. Russell sangat marah. Sai, apa kau melakukan itu pada Victoria? Dia tunanganku. Sai mendengus dingin dan membentak, aku tidak ingin kau menikahinya. Ibu baru meninggal beberapa tahun lalu dan kau akan menikahi wanita lain secepat ini. Lebih buruknya lagi, dia mantan teman sekolahku. Russell mendesah, tidak ingin mengatakan apapun lagi. Kau boleh pergi. Bawahanku sudah menunggu di luar. Mereka akan mengantarmu pulang. Russell baru saja hendak pergi ketika tim mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ruangan ini adalah wilayah Yordania, dan tanpa izin Yordania, tidak seorang pun dapat meninggalkannya. Russell menatap Jordan dan berkata, Jordan, perseteruan di antara kita tidak ada hubungannya dengan putriku. Biarkan putriku pergi. Jordan melambaikan tangannya dan membiarkan tim pergi. Russell adalah orang yang benar-benar ingin ditemui Jordan. Ketika Jordan melihat Russell, dia pun bangkit dari tempat duduknya.
Pada saat itu, dia tidak dapat lagi menahan rasa frustrasi dan amarahnya. Russell Miller, beraninya kau merebut tunanganku. Russell mengeluarkan kotak rokoknya, menghisap sebatang rokok, dan tertawa. Pang, Victoria belum menikah. Apakah kau bisa menikahinya atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Jika kau tidak mampu membuatnya menikah denganmu, salahkan saja pada ketidakmampuanmu, bukan padaku. Kamu punya keinginan mati. Salvatore, Pablo, dan yang lainnya sangat marah. Mereka baru saja akan memukul Russell. Namun, tim berseru di pintu, polisi datang. Jordan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Salvatore dan yang lainnya agar tidak bergerak. Russell datang dengan persiapan. Ia tidak hanya melaporkan masalah itu ke polisi, ia bahkan membawa lebih banyak antek daripada yang dibawa Jordan. Bagaimanapun, mereka berada di Houston, wilayahnya. Russell bertanya tanpa rasa takut, Jordan Stele, kamu seharusnya tahu tentang perjanjian 6 bulanku dengan Victoria, kan? Aku yakin dia akan putus denganmu dalam 6 bulan karena aku tahu kamu terlalu muda, jadi Victoria berkencan denganmu hanya karena dia mencari sensasi baru. Dia tidak pernah berkencan dengan pria muda manapun sebelumnya. Itulah sebabnya dia berkencan denganmu. Yah, 6 bulan sudah cukup untuk bosan mempermainkanmu. Ketika saatnya tiba, dia akan tahu bahwa pria dewasa sepertiku adalah orang yang harus dinikahinya. Lagi pula, kehidupan pribadimu sangat berantakan dengan mantan istri dan anak-anakmu. Victoria tidak ingin menjadi ibu tiri anak-anakmu. Jordan Stele, kamu seharusnya lebih murah hati sebagai seorang pria. Jika Victoria memilihmu hari ini, aku akan memberimu restuku yang tulus. Mengapa kamu membuat keributan sekarang? Jordan sangat marah. Russell Miller, jangan berikan itu padaku. Jika Victoria benar-benar mencintaimu dan mulai membenciku, aku akan lebih murah hati. Namun, sebelum dia datang, dia juga mengatakan kepadaku bahwa dia datang ke Houston untuk membuatmu menyerah karena dia telah memilihku. Namun, sikapnya berubah total setelah bertemu denganmu. Russell Miller, apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Russell menghisap rokoknya dan tertawa. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu, tetapi aku khawatir kamu tidak akan tahan setelah mendengarnya. Hah? Dia dan saya mengenang 3 tahun yang kami habiskan bersama 10 tahun yang lalu. Semakin kami mengenang, semakin emosional kami berdua, dan malam itu, kami minum anggur. Saat mengenang masa lalu, kami tak kuasa menahan diri dan akhirnya tidur bersama. Setelah itu, dia merasa telah mengecewakanmu, jadi dia memutuskan untuk putus denganmu saja. Sesederhana itu.